لكن عن العلم يكون والأرض ثانية تمسك الماء ولا تنبت الكلاء ومثلها من الناس مثل الذي يحفظ العلم ولا يحفظ فيه وإذا رأيت العالم لا يزيد على ما يسمع فهو ذاك وإذا رأيته يزيد عليه شيئا يوافق ما سمع من العلم فهو الأول والأرض الثالثة أرض لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء ومثلها من الناس مثل من لا يحفظ العلم ولا يفهم فيه فإلقاء العلم إلى من هذه صفاته إضاعة للعلم فكما أن رب الأرض التي هذه صفاتها لا يسقيها ويرى أن سقيها من الإضاعة كذلك ينبغي أن لا يلقى العلم إلى من يضيعه بل أولى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-aradi thalathatun, tanah itu ada tiga. Beliau mempermisalkan tanah itu ada tiga. Nanti digambarkan seperti sebagaimana pemahaman manusia. Yang pertama, ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal kala. Ada tanah itu ketika dikasih air, hujan ataupun dikasih air yang lain, itu cepat ada tumbuh-tumbuhan dan berbuah, banyak yang menikmati akhirnya. Ada biasanya tanah-tanah subur itu namanya, kena air cepat tumbuh. Beliau mempermisalkan manusia itu ada yang semisal tanah yang subur. Manusia ada juga manusia yang subur seperti mereka yang belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW dan dia cerdas untuk memahami di dalam bidang ilmunya Nabi SAW, sehingga dia hadir majelis ilmu, duduk bersama ulama, dan dia mampu ketika ditanya hukum bisa mengeluarkan hukum. Apa hukumnya ini? Haram. Apa hukumnya ini? Makruh. Ini hebat ini. Berarti manusia subur ini, akalnya subur, bisa nangkep dan bisa mengeluarkan manfaat. Sebagaimana tumbuhan itu bukan tujuan kita dan air bukan tujuan kita. Ini hanya sebuah sebab. Air menjadi satu sebab adanya tumbuhan menjadi sebagai sebab untuk adanya buah. Intinya itu buah. Sehingga semua yang sebelum itu menjadi sebab. Sama. Manusia itu kefahaman ini menjadi satu sebab untuk mencari ilmu. Ilmu itu bukan tujuan yang utama. Ini menjadi satu sebab untuk kita bisa memberi manfaat yang keterkaitan dengan ilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama halnya, tidak mungkin ada buah kalau tanpa ada pohon. Tidak mungkin ada pohon kalau tanpa harus disiram. Sama, tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan ilmu, ngajarkan ilmu, harus melewati ilmu. Orang melewati ilmu harus punya kefahaman yang cerdas. Lek bahasa Jawa ini duwe karep, keinginan yang kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini manusia yang pertama ini yang hebat ini. Ini lulusan yang pertama ini. Ini kalau di kuliahan doktor sudah ini, hebat. Lah bisa S9 kayak Samsung ini. Ada dikategorikan tanah yang kedua di bawahnya adik kelas, yaitu tanah yang keras, cuman bukan di dataran yang tinggi. Tanah yang keras dia di dataran yang rendah,
Sehingga kalau ada hujan, kalau ada air bisa menampung, cuman tidak bisa menyerap air. Bisa menampung tapi tidak bisa menyerap air. Apa itu namanya? Bisa padas dan lain sebagainya. Dia bisa menampung, cuman tidak bisa menyerap air. Otomatis kalau tidak bisa menyerap air, dia tidak bisa tumbuh. Rumput aja tidak tumbuh, apalagi pohon, apalagi sampai tumbuh buah. Ini pohon, ini namanya tanah yang kedua. Bawahnya lagi. Sama kalau dipermisalkan seperti manusia, seperti orang yang yahfadzul ilm. Dia ini datang hadir majelis ilmu, dengarkan ceramah, hafal kadang-kadang, masya Allah. Wala yafham fi, tapi tidak paham. Quran 30 juz bolak-balik insya Allah. Hafal, wala yafham fi, tapi tidak paham apa di dalamnya. Laknatullah alal kadzibin, dia hafal Allah melaknat orang-orang yang berbohong, tapi ngapusi sak bendino. Wala yafham. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia hafal kutubul fiqh, kitab-kitab fikih, tapi ketika ditanya hukum, ini hukumnya apa? Tidak tahu mana. Loh, katanya hafal. Iya. Ini berarti seperti tanah yang mampu menampung tapi tidak bisa memberi manfaat. Tapi sih mending mau menampung ilmu, masih mending dia punya keinginan untuk punya ilmu. Cuman memang kadar IQ atau akalnya tidak sehebat yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu, jika Anda melihat orang yang alim, la yazidu ala ma yasma'u fahuwa dzak. Dia ada orang yang alim tapi tidak menambah sesuatu dari ilmunya atau pemahamannya, dari apa yang dia dengar, ya wis itu aja, ndak ada tambahan sama sekali. Wis uripe ngono-ngono tok. Lek bahasa gaulnya monoton, wis ngono tok, membosankan. Ndak ada yang wah. Sallallahu alaihi Muhammad. Akan tetapi kalau Anda melihat ada seseorang hadir majelis ilmu, dia menyerap ilmu, bisa memberi manfaat, bahkan dia bisa mengamalkan ilmu, fahuwal awal. Maka yang pertama tadi ini yang hebat. Semoga kita kasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir, yang ketiga, ini parah sudah ini. Kata beliau, ini ardun la tumbitu kalaan wala tumsikuma. Ini seperti tanah yang ada di dataran tinggi, sehingga tidak tumbuh pohon-pohonan, apalagi buah-buahan. Dataran tinggi, padas lagi. Wis dataran tinggi, padas. Hujan cuma lewat, kepreset banyune, air cuma lewat saja. Kan ada ya, dataran tinggi, hujan terus, air grojok cuma lewat, nyerep ya enggak. Salahnya di tinggi soalnya. Kalau yang di bawah tadi mending kan ya, masih nampung air, ada hewan lewat bisa minum, kita bisa minum. Ini enggak, sama sekali, sama sekali. Sehingga ada yang manusia itu model seperti ini, sudah tanahnya padas, atos, enggak bisa menyerap air, dataran tinggi lagi. Dipermisalkan oleh beliau, man la yahfadzul ilm, orang yang tidak mau menjaga ilmunya Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mau menghafal ilmunya Nabi Muhammad SAW, bahkan wala yafhamu fi, tidak ngerti, sudah tidak hafal, sudah tidak paham, nul putul. Lek bahasa lebih gampang, buah lul. Jadi manfaat untuk dirinya tidak ngerti. Maka dari itu ada orang di sini seperti ini memang ada. Ada lewat ilmu, dia lihat aja. Ada majelis ilmu, lewat saja. Ada taklim, lewat saja. Ini seperti dataran yang tinggi, padas lagi. Sudah tahu, lewat saja. Tidak bisa menyerasapi ilmu, apalagi ngasih manfaat. Maka dari itu orang harus cerdas kadang-kadang.
khususnya bagi orang yang alim. Dia harus bisa mengerti diletakkan kemana ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang cerdas tahu kalau dia punya air, oh cari tanah yang subur, minimal tanah yang dataran tinggi. Dataran apa nanti? Rendah. Kalau punya air jangan Anda buang sia-sia, ada di atas akhirnya tidak ada yang manfaatkan sama sekali. Sama orang yang alim, orang yang punya ilmunya Nabi Muhammad. Ini al-alim ini bukan harus kiai ya, bukan harus ustadz, bukan harus habib, tapi orang yang punya ilmunya Nabi Muhammad. Mungkin antum alim di bidang wudu, mungkin antum alim di bidang najis, mungkin alim di bidang hal-hal tertentu, transaksi dan lain sebagainya. Maka orang yang alim jangan buang-buang waktu kasih ilmu orang yang seperti padas di dataran tinggi. Jangan dipaksa. Akhirnya apa? Idha'ah lil ilm. Anda menyia-nyiakan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Buat apa Anda relakan? Buat apa dipaksakan lagi? Akhirnya tambah tidak dimanfaatkan, buang-buang akhirnya, tidak manfaat, mubadir sama ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya seperti tadi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana Anda menuangkan air akan menjadi nanti bahkan menjadi satu dosa karena mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanash syayatin. Sama, Anda membuang-buang ilmu di tempat yang salah. Orang tidak mau belajar ilmu dipaksa, ayo belajar. Akhirnya punya ilmu ulama su nanti. Punya ilmu jual sana jual sini karena salah. Maka dari itu ayo. Seharusnya bagi orang yang punya ilmu harus cerdas. Dia letakkan mana itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Anda meletakkan ilmu kepada orang yang akan menghinakan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Rasul SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kamugallidil khanazir al jawahira wal lu'lu'a wal dhahab. Maka orang yang meletakkan ilmunya Nabi Muhammad kepada orang yang bukan ahlinya, sebagaimana Anda ini mengalungkan emas, permata, perhiasan kepada khanazir, babi dikalungi emas tetap rasanya babi. Babi dikasih permata tetap namanya babi. Sama, orang dikasih apa saja tetap. Diajari aurat, tutup auratnya, tambah dibuka. Tambah dosa, tambah dosa. Terakhir dikatakan juga la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatadlimuha. Jangan kamu itu suka memberikan hikmah, ilmu hikmah ghaira ahliha, yang bukan ahlinya. Fatadlimuha, maka kamu akan berbuat dolim, salah kepada ilmu hikmah. Tadi Anda berbuat salah, kasihkan kepada orang yang mau. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum. Tapi ketika ada orang ingin mencari ilmunya Nabi Muhammad, jangan kamu cegah, jangan kamu lari. Fatadlimuhum, kamu akan berbuat dolim kepada mereka, orang-orang yang gemar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu memang muridina lil ilm, orang yang cinta ilmu ini kadang-kadang tidak banyak. Kalau Anda lihat, itu banyak yang hadir, iya, tapi al muridina lil ilm, muridun, orang yang kepingin tahu ilmu sedikit. Sehingga jangan Anda paksakan. Ajari dulu mereka itu cinta ilmu, ajari dulu mereka tentang kenal Allah, ajari dulu bagaimana dia bab-bab yang sebelum dia masuk berkaitan dengan hukum-hukum yang bakal fatal dari hidupnya dia. Cintakan sama ulama, cintakan sama kiai, cintakan sama habaib, cintakan sama ilmu. Baru sudah dia srek sama ilmu, cinta sama ilmu, kasih hukum. Ente belum cinta sama ilmu, kasih haram. Keras Ustaz ini. Tukaran akhirnya. Kan iya, tukaran. Karena apa? Kita salah meletakkan. Semoga manfaat barokah insyaallah. Wallahu a'lam.